sudah bapaknya juga tetap mau proses hukum berjalan di kepolisian, ya kan bisa kita laporkan. Terus malah mendapatkan tantangan gitu, ya udah lapor aja. Kok malah nantang? Malah nantangin, makanya kita agak sedikit kecewa kok. Ini kita mau menyelesaikan yang notabene secara mediasi baik-baik, tapi malah seperti ini. Padahal jelas dia bersalah gitu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih aku baru banget sampai Cirebon setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3,5 jam. Dan aku mau melanjutkan kasus terkait menantu yang berhubungan dengan mertuanya guys. Buat kalian yang lupa sama videonya, ini guys videonya. Di rumahnya, di rumah siapa? Di rumah si pelaku teh. Di rumah si pelaku, ibu ngelakuin itu. Ya Allah, di rumah pelaku bu, emang nggak ada orang? Terus ibu nggak di sana alasannya apa bu? Main? Dua anak yang kecil. Anterin gitu, cepat. Tahu, saya juga tahu. Tapi kenapa mama itu lebih ngebela orang lain? Saya Bukan anak ngebela, kandung, saya sakit. Kamu gimana? merasakan ngelempar Sakitnya gimana? kacang, ngelemparin Saya luka ngelempar ke siapa? kacang ke saya kan. ke pelaku mama. Orang ada saya di situ, Iya, Cindy. iya. Kenanya ke saya, nggak kena pelaku. Itu saya sampai mau dibunuh loh sama orang tua saya kan. Nah itu dia, jadi buat kalian yang ke-skip, kita ada dari part 1 sampai part terakhir gitu. Kenapa kita part-partkan? Karena kan itu durasinya sangat panjang gitu. Jadi makanya saya klarifikasi di sini. Per part itu minimal 30 menit. Jadi nggak akan mungkin kalau kita syuting 8 jam terus 8 jamnya itu juga kita share gitu ya guys. Nah, jadi ini aku mau follow up keadaan tentang kasus ini guys. Jadi insyaallah hari ini kita mau bertemu dengan kuasa hukum kita yang ada di Cirebon. Ini mau diusut tuntas sama keluarga, karena keluarga meminta hak, tapi si pelaku ini sampai detik ini nggak ada itikat baik. Makanya nih kita lagi nunggu bapaknya. Bapaknya kali tadi habis narik beca ya. Untuk kalian penasaran guys, ikutin terus. Nah, oke, jadi kita sebelum berangkat, ini kan lagi nunggu bapak ya? Bapak katanya pergi ya? Iya, bapaknya lagi narik tadi. Oh, lagi narik gitu ke kecamatan. Kita sih sebenarnya udah ditungguin sama pengacaranya gitu. Tapi tunggu bapak, nanti kita berangkat bareng-bareng semua. Nah oke mbak, tadi Intan sedikit cerita, katanya pelaku ini nggak bayar. Iya, sama sekali teh. Dari semenjak kita kejadian di sana itu nggak sama sekali. Dia malah nggak berani sama sekali nemuin kita gitu. Oh serius? Nggak ada transfer atau apa gitu maksudku? Nggak ada. Bahkan kalau misalkan kita ke rumahnya gitu, kayak langsung buru-buru, langsung ada yang pergi ada. Tempat kayak gitu. Sampai hari ini? Sampai detik ini. Terus kalau ke anak gimana? Sama sekali nggak. Nggak ada tanggung jawabnya juga? Nggak ada tanggung jawab sekali. Udah putus semua. Susu, popok? Nggak ada juga? Nah terus status mbak gimana sama dia jadi? Jadi gantung teh.
Kan kalau ditalak belum ya? Ditalak belum. Ditalak belum. Di itu juga belum digugat. Digugat juga belum. Makanya bingung gimana. Oh. Tapi ada keluarga yang ngehubungin nggak? Keluarga dari mana teh? Dari sana? Dari pihak pelakunya? Nggak ada sama sekali teh. Nggak, maksudnya ngomong, Mbak, ini kita mediasi atau apa gitu, secara kekeluargaan? Nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada yang ngontak sama sekali tuh dari pihak keluarga sananya. Kayak yang ya udahlah. Terus kemarin terakhir itu dia telepon sama bapak itu yang dikirim ke Tenavi. Itu cuma itu terakhir itu doang. Dia minta dia mau bayar 1 juta, cuman dia mau motor dia balik kayak gitu. Ya nggak bisa lah 1 juta doang. Makanya. Terus akhirnya bapak jawab apa? Bapak bilang nggak mau. Terus akhirnya nggak jadi tuh teh. Cuman terus doang udah. Tapi kontak-kontakan lagi. Tapi intinya pelaku pun masih ada di sini. Masih di sini teh. Nggak kemana-mana juga ya? Kemana-mana. Itu bapak datang. Oh ya, itu bapak tuh. Oke, guys, ini bapak baru sampai. Jadi kita karena perjalanan jauh ya, 3,5 jam, mau langsung aja gitu. Ada yang mau kita bantu juga di daerah Indramayu soalnya. Jadi kita pulang nanti sekalian mampir ke Indramayu. Dan nggak enak juga kalau ditungguin terlalu lama sama bapak pengacaranya. Ya guys, ikutin terus. Oke guys, alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kita bersama Kang Reza selaku dari kuasa hukum yang insya Allah nanti akan membantu kasus Bapak dan juga Mbak Cindy. Ya, Bapak tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol Pak sekitar permasalahan yang dihadapi oleh Bapak dan juga Mbak Cindy. Jadi gimana Pak? Iya, jadi memang kasusnya sih unik sih sebetulnya ya, gitu. Maksud jarang saya dapat kasus seperti ini, jarang gitu kan. Ya emang kita kan dalam kasus ini kan harus melihat juga nih bukti-bukti yang ada, saksi-saksi segala macam gitu kan. Kita juga lebih baik sih memang kalau bisa sih kekeluargaan dulu di mediasi awal ya, Pak? gitu kan. Ya dimediasi dulu nih. Nanti akan kita bantu untuk memediasi, kita memanggil dari pihak terduga pelaku gitu. Betul. Kan kita panggil, kita mediasi, ini motifnya apa, karena kan yang saya dengar cerita tadi kan ada kerugian materinya juga tuh. Betul. Yang ditimbulkan. Betul. Akibat dari dugaan perselingkuhan gitu kan. Jadi ya dari situ kan kita dapat nih motifnya seperti apa. Kalau memang sudah bapaknya juga tetap mau proses hukum berjalan di kepolisian, ya kan bisa kita laporkan. Karena ini menurut pengakuan dari istri dari Bapak juga sudah dilakukan 3 kali ya Pak, gitu. Oh, iya. 3 kali berhubungan secara intim gitu. Oh, sudah ada pengakuan dari pelaku. Betul. 3 kali. Yang pertama dilakukan di rumah ibunya, betul ya Mbak? Di rumah ibunya, ibu kandung dari si pelaku. Di rumah sendiri? Iya, Pak. Terus yang kedua di hotel, gitu. Jadi udah 3 kali melakukan itu. Tapi yang jelas sih saya selaku dari ketua yayasan beritikat baik kemarin untuk datang ke sana, mau mediasi tadinya gitu. Mau mediasi seperti apa nih jalan keluarnya gitu. Apabila ada kendala dan sekiranya saya bisa bantu kan sebenarnya itu akan lebih baik gitu Pak. Betul. Kurangnya di mana, lebihnya di mana, ayo kita samain. Tapi saya telepon pun di reject. Udah saya telepon lebih dari 10 kali. Tapi sudah di WA untuk memperkenalkan diri. Sudah. Itu kita voice note. Terus malah mendapatkan tantangan gitu. Ya udah lapor aja. Kok malah nantang? Malah nantangin. Makanya kita agak sedikit kecewa kok.
Ini kita mau menyelesaikan yang notabene secara mediasi baik-baik, tapi malah seperti ini. Padahal jelas dia bersalah, gitu. Kalau kita mau flashback pun kan dia melakukan ini di hotel, Pak. Yang otomatis kan pasti ada CCTV gitu. Nah, itu menjadi barang bukti juga yang harusnya menjadi pertanggungjawaban dia gitu. Harusnya dia pikirkan juga, wah ini ada barang buktinya yang kuat gitu. Jadi harusnya kalau menurut saya pribadi pelaku harusnya bisa menghubungi pihak keluarga untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Karena kalau sudah masuk, yang dirugikan bukan cuma satu orang, tapi beberapa pihak seperti itu. Ya, Pak. Betul. Jadi untuk langkah ke depannya, ya tadi saya kan juga sudah berbicara ke istri dan mertua berarti ya. Jadi juga memang di situ juga banyak celah-celah pidana nih, misalkan si suami mbaknya si pelaku itu juga apa namanya tidak memberikan nafkah, ya, itu kan bisa pidana juga penelantaran anak gitu kan. Jadi selangkah yang terbaik menurut saya sih mediasi, tetap kita kedepankan mediasi lah ya gitu ya. Nanti akan kita panggil si terduga pelaku itu, kita kasih somasi untuk menghadap ke kita gitu kan. Paling nggak kita tahu dulu nih unek-unek dia seperti apa atau keinginan dia seperti apa. Jadi kita jembatani kan. Nah, setelah itu akan kita sampaikan ke bapak nih atau ke istri gitu kan. Dan juga katanya juga si istri juga sudah tidak mau kembali lagi ke si masnya gitu kan. Jadi ya saya kesarankan sih ya segera diurus ke pengadilan gitu kan. Karena nggak baik juga berlarut-larut gitu kan. Apalagi ada kasus-kasus seperti ini gitu kan. Ini kan juga bukan kasus luar biasa gitu kan. Pidananya jelas kalau memang terbukti nanti di pengadilan gitu atau di kepolisian gitu kan. Setelah itu juga bisa pidana yang selain penelantaran anak kan masih akan banyak pidana mengikuti itu. Garis besar pun kan tadi kita udah ngobrol sama Mbak Cindy pun akan insya Allah ya Mbak, ini aku nggak tahu kan namanya hati manusia bisa berubah-berubah gitu, dibolak-balikan sama Allah. Nah, jadi Mbak Cindy rencananya akan mengajukan ke pengadilan agama untuk perceraian, betul ya Mbak? Itu atas kemauan Mbak atau seperti apa? Kemauan sendiri. Kan kita balikan itu karena satu akte anak itu nggak ada Pak. Yang anak kedua Dari pertama dia lahir sampai belum dibuat. Belum dibuat. Ditahan sama dia. Oh, sudah dibuat tapi tidak diberikan. Ditahan sama dia. Begitu saya mau balik lagi sama dia gitu, mau memperbaiki gitu, baru dia kasih berikan. Oh. Jadi kayak ancaman gitu. Iya. Lo balikan dulu sama gue gitu. Ntar gue kasih. Sedangkan anaknya kan juga tumbuh kembangnya cepat. Oh iya dong. Iya, gitu. penting. Enggak, itu baru kopian Pak. Yang aslinya belum. Yang asli belum. Ya? Oh. Baru kopian aja. Cuma kan alhamdulillah gitu, saya tahu dia udah, soalnya dari awal itu udah nggak ada akte, buku apa kartu keluarga saya masih yang lama, jadi gitu. Nikah itu bener-bener kayak main-main lah, kayak main-main gitu lah pula. Nah, sedikit cerita juga Pak, basicnya Mbak ini kan sempat, boleh ya Mbak ceritain ya, kerja malam gitu. Nah, suaminya tahu Pak ceritanya, tapi suaminya mengizinkan. Jadi kalau buat saya pribadi, harusnya ketika suami benar-benar menjalani hubungan rumah tangga, masa rela, masa tega istrinya bekerja malam seperti itu gitu. Sedangkan suaminya tidak memberikan nafkah ya Mbak, tidak memberikan nafkah. Bahkan mbaknya ngasih nafkah kali. Betul. Betul Pak, jadi ya si suaminya ini intinya kayak numpang hidup aja selama ini Pak. Walaupun kembali ya berniat mau memperbaiki semuanya, tapi nggak ada yang diperbaiki. Gitu. Jadi intinya mbaknya pun terpaksa ya Mbak, terpaksa dengan keadaan terpaksa dibujuk sama ibunya, terus dirayu sana sini karena takut malu dan lain-lain. Akhirnya menikahlah kembali.
ternyata punya banyak ini apa namanya siasat-siasat gitu ya. Betul. Jadi rencana ibu juga ya untuk kembali atau seperti apa Mbak? Iya. Rencana ibu juga. Bukan. Soalnya si pelaku bilang apa namanya? Ini mamanya yang mau buru-buru katanya. Oh. Ini mamanya yang mau minta buru-buru nikah. Gitu. Jadi kembali itu Mbak tanggal 11 Desember. Tanggal 11 Desember. Ya, kembali tanggal 11 Desember, ketahuan tanggal 10 Februari. 10 Februari. Tapi menurut informasi dari Ibu kemarin ya, Januari sudah ada. Sudah ada ya. Iya, Ya, seperti itu. Dari awal Januari. Dari awal Januari. Gitu. Tapi sebelumnya emang mereka dekat ya Mbak hubungannya? Iya. Bukan itu. Sebelumnya dilakukan. Belum ada titik-titik. Belum ada titik-titik. Dari awal Januari. Pokoknya dari awal Januari aja. Dari awal Januari. Yang lebih mungkin yang Enggak. lebih kayak pacaran kayak gitu mungkin Enggak. Baru awal tahun ini ya. Oh, Kalau yang dekat. Kalau yang lainnya enggak. sebelumnya belum. Cuma Belum. dekat biasa sama Dekat menantu biasa. saya. Ya itu enggak ada istilahnya. Kalau buat Nggak ada hubungan titik-titik Januari. lah. Kalau buat dekat emang dari dulu. Enggak punya Dekat rasa. sih. Ya dekat karena ada anak, ada cucu. Untuk menghibur aja. Buat keliling-keliling pakai motor. Dia tapi nggak pantas lah malah ya. Sekarang saya ibunya kayak yang jalan-jalan Iya. itu mama saya sama si pelaku dan anak saya. Karena kamunya nggak mau. Itu. Tetap aja nggak ada pak. Kalau menurut saya nggak. Cuman saya beberapa kali bilang sama bapak itu bapak nggak pernah percaya sama saya. Saya baru Nggak ada. ini ngebuktiin baru bapak percaya. Jadi dari walaupun saya ngomong A, B sampai Z itu bapak nggak Nggak pernah sama percaya. saya. Oh gitu. Sampai tetangga pernah bilang gini-gini pun ya. Oh tetangga tahu juga. Ibu tahu yang juga, ibu malah ceritanya. Oh, Ibu, gitu. ibu Kok aneh cerita, sih? ibu cerita sama tetangga mengenai hubungannya yang spesial sudah ini sama ibu warung ya, ibu warung yang ada gak jauh dari rumahnya. Jadi kayak ada suatu kebanggaan gitu. Betul. Nah, saya juga mau tanya nih sama bapak, apa sih yang bikin bapak legowo untuk memaafkan istrinya, Pak? Ya gimana ya, kita udah sama-sama udah tua ya pak. Saya juga bingung pak. Ya kan, harus kemana saya ini. Orang tua saya udah nggak ada semua. Memang saudara saya banyak. Cuma saya nggak mau di saudara saya nih dicurhatin lah permasalahan begini. Kayaknya gimana lah. Biar gimana seburuk apapun dia istri saya lah. Oh. Iya, saya rangkul. Saya ingat sama anak, sama keturunan gitu. Udahlah, yang udah ya udah gitu kan. Yang penting kan udah jangan sampai diulang terulang lagi ya. lagi. Kalau untuk si pelaku ya mungkin sampai mati pun nggak bakalan saya maafin gitu. Maafkan. Kalau untuk si pelaku dari awal kita nggak kenal ya harus nggak kenal. Iya, nggak masalah ya pak. Nggak masalah. Tapi kalau untuk itu saya ya walaupun gimana ya tetap Luar biasa ya pak ya. ya. Jarang ya, Pak. Wah, luar Jarang, biasa lah. iya, Iya. Saya belum bisa tentu bisa memaafkan. kalau kayak bapak deh. Betul, Banyak itu. Teman-teman saya juga banyak yang ngomong gitu. Wah, amun kita sih mau ya, Habis. Ya. tak muncul tak. Lalu mah, saya juga bingung kan. Saya harus kemana gitu. Saya qadarullah kita bisa ketemu dengan Kang Reza, ya Pak ya. Jadi insya Allah Kang Reza nanti yang akan membantu Bapak, Menjembatani. betul, ya, untuk mediasi terhadap pelaku. Tapi kalau misalnya nih Pak, Yeah. kalau misalnya si pelaku ini tidak ada itikat baik untuk mediasi ini, Bapak somasi satu panggil, ingkar Pak. Mungkin akan ada yang kedua. Ya, lihat Perkembangannya seperti apa. Nah, kalaupun intinya mediasi ini gagal, langkah hukum akan Ya, tetap kita lapor kita ke polisi tempuh. lah. Karena kan banyak
setelah kita ngobrol-ngobrol tadi akan banyak celah-celah untuk menjerat pelaku kalau memang dia bersalah gitu kan. Betul. Pidananya banyak sebetulnya. Ya, gitu pelakunya kan. pasti nonton. Karena ya saya udah feeling sih, karena ya kayak saya voice note, terus saya udah menjelaskan saya Pratiwi Novianti, saya ketua yayasan bla 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 gitu. Nggak direspon, no respon, saya ganti nomor lagi pakai nomor asisten saya WhatsApp lagi, tidak direspon lagi sampai 4 nomor asisten saya. Baru terakhir dibales? Tidak dibales juga. Yang dibilang nantangin tuh? Oh, itu yang di handphone pacarnya Mbak Intan. Gitu. Kata yaudah silakan lapor aja, itu voice note masih ada. Mungkin kebal hukum ya. Intinya kita nggak di dunia ini nggak ada yang kebal hukum. Betul. Ya ketika salah tetap harus mengakui kesalahan gitu, dan harus menyelesaikan ini gitu, daripada nantinya akan berpanjang, akan melibatkan semua pihak, itu nanti merugikan diri sendiri kok.